Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, keberkahan hingga sampai saat ini. Tidak lupa-lupanya kita kirimkan juga kepada Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Vicky Al-Hadi. Saya dari jurusan Hukum Keluarga di 2019. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas wawancara hukum Islam di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama Ustadz Ali Rizwan Hasibuan sebagai narasumbernya. Baik, langsung saja. Yang pertama saya ingin menanyakan, Ustadz, apakah toleransi dalam agama itu dipentingkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjumpa bertatap muka, saling memberi ilmu, memberi pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat ini. Adapun pertanyaan tentang Toleransi dalam agama Islam. Toleransi dalam agama Islam. Dalam agama Islam toleransi itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha" al-ayat. Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kita saling mencintai. Akan tetapi dari semua itu yang Allah lihat adalah ketakwaan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis Anas bin Malik, yaitu saya kutip dari kitab hadis riwayat Muslim halaman 65, dia dikatakan bahwasanya demi jiwaku, kata Rasulullah, demi jiwaku yang di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seandainya tidak saya mencintai tetangga, jika kita tidak mencintai tetangga kita, maka tidaklah kita termasuk orang yang beriman. Makanya kan kebanyakan kita itu salah paham dalam toleransi. Pertama kita harus mengetahui toleransi ini bagaimana. Agama Islam membolehkan toleransi, tapi toleransi seperti apa? Nah, itu kan ada tuh. Orang pikir toleransi ini tidak dibolehkan. Padahal sudah jelas toleransi ini Allah jelaskan dan Rasulullah jelaskan dibolehkan. Kalau dia toleransi yang dibolehkan itu adalah contoh, ketika saya mempunyai anak, contoh kan kita mempunyai anak kita ini adalah beragama Yahudi atau Kristen, istilahkan Yahudi atau Kristen lah, dia menganut agama yang lain, atau mungkin saudara kita ada yang menganut agama lain. Kemudian di sana kita dibolehkan mengucapkan selamat hari Natal atau selamat apa sebagai toleransi. Akan tetap karena apa? Karena ada hubungan darah, ada hubungan kedekatan dengan dia, makanya dibolehkan. Akan tetapi dibolehkan pun kita tidak boleh mengikuti tradisi agama mereka, seperti meniup trompet. Kita boleh mengucapkannya saja, tetapi tidak boleh untuk mengikuti tradisi mereka. Kemudian banyak juga salah paham kita itu. Ketika ada acara kurban kan, acara kurban hari raya Idul Adha itu kan potong sapi kan. Kebanyakan dari kita itu salah paham. Dia mengira dagingnya ini tidak boleh dibagikan kepada orang-orang yang beragama non-muslim ini. Padahal itu juga termasuk saudara kita. Ini disalahkan dalam agama. Dagingnya itu boleh dibagikan kepada tetangga kita yang tidak beragama muslim ini. Istilahnya dia non muslim kan, ada tetangga kita non muslim, di dalam kampung itu ada acara pemotongan sapi untuk kurban, maka kita boleh membaginya kepada
yang tetangga kita non muslim ini. Itu pertama dalam agama yang dibolehkan untuk mengucapkan. Kemudian jika ada suatu kampung itu umpamanya yang beragama non muslim ini sedikit. Kemudian yang menjaganya itu kan istilahnya kan yang menjaga Yahudi ini ketika beribadah kan dijaga oleh orang Islam. Itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Demi menjaga keselamatan non muslim ini. Karena apa? Ketika Nabi juga dalam peperangan, Rasulullah itu tidak membunuh orang-orang Yahudi ini. Ini juga sebagai toleransi. Rasulullah itu toleransinya sangat tinggi. Ketika ada seorang suami, dia masih mempunyai istri, itu kalau dia mau bertobat, istilahnya dia tidak lagi mengganggu non-Islam ini kan, dia boleh dipulangkan kepada istrinya, tidak dengan dibunuh, tidak. Itulah toleransi ketika Rasulullah itu dalam peperangan juga banyak toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik, pertanyaan kedua mungkin, bisakah Ustadz menyebutkan atau menegaskan apa anjuran atau dalil atau hadis tentang toleransi dalam agama Islam maupun di agama lain? Dalil tentang toleransi kan tadi saya sudah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim halaman 65, yaitu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Di sana itu ada dalilnya. Surah Al-Hujurat tadi sudah jelaskan. Kemudian surah Al-Hujurat dan banyak dalam Al-Quran itu. Termasuk Al-Hujurat itu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, sebagai saling mengenal kita. Itu dalilnya. Mungkin hanya sekian sesi wawancara kita ataupun sesi tanya jawab kita kepada Ustaz tentang toleransi dalam agama Islam maupun itu di luar agama Islam. Semoga bermanfaat, kita bisa mengambil atau mengutip ilmu dari wawancara sesi ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Ustadz telah menjelaskannya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.